Assalamualaikum. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah dan corak pemikiran tokoh pluralisme di Indonesia. Sejarah Abdurrahman Wahid. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur lahir di Jombang, Jawa Timur tanggal 7 September 1940 dan meninggal di Jakarta tanggal 30 Desember 2009 pada umur 69 tahun. Ia adalah tokoh muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia yang keempat dari tahun 1999 hingga 2001. Ia menggantikan Presiden B.J. Habibie setelah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilu 1999. Kepresidenan Abdurrahman Wahid dibantu oleh Kabinet Persatuan Nasional. Masa kepresidenan Abdurrahman Wahid dimulai pada tanggal 20 Oktober 1999 dan berakhir pada sidang istimewa MPR pada tahun 2001, tepatnya tanggal 23 Juli 2001. Kepemimpinannya digantikan oleh Megawati Soekarnoputri setelah mandatnya dicabut oleh MPR. Abdurrahman Wahid adalah mantan Ketua Tanfiziyah, Badan Eksekutif Nahdlatul Ulama, dan pendiri Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Cara pemikiran Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Konsep pemikiran pluralisme agama Kiai Haji Abdurrahman Wahid adalah tegaknya pluralisme masyarakat bukan hanya terletak pada pola hidup berdampingan secara damai, yaitu hidup bersama dalam suasana saling menghormati, saling menghargai, karena hal itu masih rentan terhadap munculnya kesalahpahaman antara kelompok masyarakat yang pada saat tertentu bisa menimbulkan disintegrasi, tetapi kesediaan untuk menerima kebenaran dari agama lain. Untuk menerima kebenaran seperti itu bukanlah hal yang mudah. Hanya mereka yang benar-benar menghayati dan mengamalkan agama secara tulus, rendah hati, dan benar-benar pasrah. Di samping itu juga harus ada penghargaan yang tinggi terhadap pluralisme itu, yaitu adanya kesadaran untuk saling mengenal dan berdialog secara tulus sehingga kelompok yang satu dengan yang lain. Sejarah Nurholis Madejid. Prof. Dr. Nurholis Madejid, Magister Agama, lahir di Jombang, Jawa Timur tanggal 17 Maret 1939 dan meninggal di Jakarta tanggal 29 Agustus 2005 di umur 66 tahun. Ia populer dipanggil Cak Nur, dan ia adalah seorang pemikir Islam, cendekiawan, dan budayawan Indonesia. Pada masa mudanya sebagai aktivis dan kemudian menjadi Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Ia menjadi satu-satunya tokoh yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum HMI selama 2 periode. Ide dan gagasan tentang sekularisasi dan pluralisme pernah menimbulkan kontroversi dan dapat banyak perhatian dari berbagai kalangan masyarakat. Nurholis pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia dan sebagai Rektor Universitas Paramadina sampai dengan wafatnya pada tahun 2005. Cara pemikiran Nurholis Madejid. Ide pluralisme agama Nurholis Madejid yang beliau katakan sebagai prinsip dasar dalam Islam bermaksud memberikan pengertian kepada umat beragama bahwa kemajemukan keagamaan ini menegaskan pengertian dasar bahwa semua agama diberikan kebebasan untuk hidup dengan resiko yang akan ditanggung oleh para pengikut agama masing-masing. Nurholis juga menerangkan bahwa semua agama pada dasarnya adalah Islam dan artinya umum, sikap pasrah kepada Tuhan. Maka tidak mustahil semua umat beragama bisa mendapatkan pertolongan dari Tuhan yang selama ini diklaim hanya milik salah satu agama saja. Nurholis memberikan ciri-ciri dari inklusif Islam yang menjadi dasar pemikiran tentang pluralisme agama adalah adanya penolakan terhadap
eksklusifisme dan absolutisme yang menyebabkan konflik dan sekaligus menjadi tantangan dakwah Islam dalam kehidupan beragama. Sejarah Syafi'i Ma'arif. Prof. Dr. Haji Ahmad Syafi'i Ma'arif lahir di Sumpur Kudus, Sijunjung, Sumatera Barat, tanggal 31 Mei 1935 dan berumur 85 tahun. Ia adalah seorang ulama dan cendekiawan Indonesia. Ia pernah menjabat Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Presiden World Conference on Religion for Peace, dan pendiri Ma'arif Institute. Cara pemikiran Ahmad Syafi'i Ma'arif. Pemikiran pluralisme Syafi'i Ma'arif dipengaruhi oleh pendekatan neomodernisme Islam oleh Faizur Rahman. Pemikiran Syafi'i Ma'arif berusaha memahami pemikiran Islam dan Barat secara padu. Dengan kebebasan manusia mampu meningkatkan harkat dan martabat serta memperoleh keadilan sosial. Neomodernisme adalah metodologi yang sistematis dan komprehensif, penggalian sumber ajaran Islam, yakni Al-Quran dan Sunnah Nabi. Pemikiran ini berusaha mengenalkan wajah Islam yang ramah, damai, toleransi, kritis, dan dinamis, yang diferenciasi dari pemahaman yang utuh terhadap pesan moral dan nilai universal Al-Quran dan Sunnah Nabi. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.